Mane ketika sekarang hikam, wong ora tau mukasafah ora usah jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hajat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video yang ini saya ingin mengomentari apa yang dikatakan Gus Baha di dalam video beliau ya. Jadi kita tahu Gus Baha itu tidak merekamnya sengaja, tapi ada yang merekam kemudian ada yang menyebarkan. Nah, yang berbahayanya itu setelah ada yang menyebarkan, ada yang memotong potongannya jadi short, kemudian jadi 4 menitan, 10 menitan begitu. Dan itu tanpa dikonfirmasi dulu kepada beliau mungkin ya. Sehingga ya mungkin yang mendengarnya itu motong-motong dengan pemahaman dia bahwa itu adalah jumlah yang kamilah, yang sempurna untuk disampaikan. Padahal kadang-kadang keadaan yang seperti itu tidak mencerminkan apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, jadi saya sudah bikin video kritikan terhadap Gus Baha karena saya mengatakan bahwa ada 3 masalah sebetulnya yang harus dibahas di sini, yaitu tentang Allah itu di langit, yang itu sudah selesai kemarin. Yang kedua itu mengenai ruh bukan makhluk, yaitu yang akan ada sekarang ini. Yang ketiga itu mengatakan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW itu makan makanan haram. Nah, itu insya Allah nanti kalau ada kesempatan ya. Nah, kenapa ini dibahas? Karena memang concernnya di sini ya, ada kewajiban kita itu untuk menjaga atau setidaknya lah menyampaikan apa yang berpotensi dipahami salah. Jadi yang dijelaskan oleh Gus Baha itu, beliau mengatakan ya, ini ada 2 video. Jadi ini bukan sabkul lisan ya, tapi memang perkataannya seperti itu. Karena ini dikatakan pada 2 occasion yang berbeda, pada 2 kesempatan yang berbeda. Yang satu itu mengatakan ruh itu tidak makhluk dengan tujuan untuk mengatakanlah sekiranya kita itu tidak perlu terlalu ribet di dunia ini karena yang butuh makan dan minum itu jasad bukan ruh. Yang kedua itu mentaklil dengan surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Nah, ini saya bahas yang satu dulu ya. Jadi Gus Baha mengatakan seperti ini. Manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang itu punya ruh. Dan ruh itu tidak makhluk. Ketika ruh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, dia mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Karena dia ada di alam yang kasat mata, yaitu alam mulki. Karena ruh tidak butuh makan dan sebagainya terus. Jadi yang saya tangkap gitu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Gus Baha ini ingin mengatakan bahwa kita itu nggak usah mikirin dunia terlalu dalam begitu, karena sesungguhnya jasad ini dia itu fana dan kita pada hakikatnya itu tidak membutuhkan makan. Yang kita butuh itu ya ilmu, ya dekat kepada Allah begitu, ibadah, taqarrub. Tapi karena menempel ruh ini dengan jasad, maka ruh ini tersiksa. Nah, yang menjadi permasalahan itu di sini Gus Baha mengatakan bahwa ruh itu tidak makhluk. Nah, perkataan ruh tidak makhluk ini pernah disanggah juga oleh Kiai Idrus Romli dan Kiai Lutfi Basori kalau tidak salah. Ya, itu sudah di rod. Nah, saya ingin menyampaikan begini.
ketika melihat rod itu, banyak komentar-komentar yang mengatakan, oh saya nderek Gus Baha begitu. Kemudian saya masih yakin bahwa roh itu tidak makhluk. Dan ini pun dikatakan juga oleh Ar-Razi Hashim nanti, ya, bahwa roh itu manfuh. Ya. Jadi bukan makhluk, tapi manfuh. Ini perkataan lebih kacau lagi begitu. Nah, sekali lagi saya tidak mengomentari i'tiqadnya Gus Baha, tapi saya mengomentari perkataannya yang rentan untuk disalahartikan. Apakah benar roh itu tidak makhluk? Nah, ini harus dijelaskan dulu ya. Kalau dengan ilmu mantik begini. Berarti perkataan Gus Baha itu zahiron, itu menafikan kemakhlukan dari ruh. Jadi ruh secara jenis, atau bahkan kalau saya lihat di sini secara afrod ya. Secara afrod, karena Gus Baha itu mengatakan manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang itu punya ruh. Dalam pengertian ruh yang dinafikan darinya kemakhlukan itu adalah ruh yang ada pada badan kita. Nah, ini sudah bertentangan dengan perkataan para ulama. Karena ruh ya, hala wujudihi itu mansubun ila khalqiyah, kepada kemakhlukan. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ruh ini bukan makhluk dalam pengertian makhluk di sini adalah mujad atau muhdas. Dia diadakan atau dia itu baru, pernah tidak ada. Itu tidak pernah ada yang mengatakan, satu ulama pun yang mengatakan bahwa ruh ini dia tidak muhdas. Dalam pengertian dia itu tidak mukawan, tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menukil misalkan dari kitab Syarah Jawharut Tauhid ya. Ini syarahnya Irsyadul Murid, anaknya beliau sendiri, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau mengatakan, "Summa innal arwaha muhdatsatun makhluqatun bil ijma'." Bahwa yang namanya ruh itu dia muhdatsah. Ya, muhdatsah itu dihadiskan, berarti tadinya tidak ada. Makhluqatun diciptakan bil ijma'i dengan ijma'. Jadi ada klaim ijma' bahwa makhluk itu muhdas. Kalau dikatakan tidak makhluk, ini perkataan siapa? Ya, jadi ada pertanggungjawaban di sini dari Qail bahwa semua perkataan itu akan ada sanadnya. Apabila dikatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, itu harus ada pertanggungjawaban bahwa yang mengatakan ini bukan makhluk. Sekali lagi saya katakan Gus Baha ini alim selama perkataan beliau itu berselarasan dengan perkataannya para ulama. Sedangkan di sini ada klaim ijma bahwa yang namanya ruh itu dia makhluk. Jadi dinisbahkanlah subut. Jadi nisbahnya itu nisbah subutiyah. Antara apa? Antara makhluk dan antara kemakhlukan dan ruh itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengatakan dari segi ilmu kalam itu mudah saja. Ya, karena ada ta'rif namanya alam itu. Alam itu apa? Masih wallah. Nah, alam semuanya itu makhluk, muhdas. Jadi ruh itu dia termasuk masih Allah karena ruh itu bukan Allah. Nah, perkataan Gus Baha ini bisa jadi disalahartikan apabila ruh itu dia bukan makhluk, kemudian Gus Baha itu mengatakan ya ada keterpisahan dengan yang abadi. Nah, ini perkataan seperti ini rentan untuk disalahartikan. Jadi seolah-olah nanti akan ada i'tiqad ittihad atau i'tiqad hulul ini dari gara-gara perkataan seperti ini. Ya. Ini perkataannya begini. Manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang itu punya ruh, dan ruh itu tidak makhluk. Karena ruh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, dia mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dan maksudnya keterpisahan dengan yang abadi itu dengan siapa begitu? Nah, ini bisa diartikan keterpisahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadinya itu ada di Allah, kemudian dia itu ditiupkan kalau bahasanya Ar-Razi Hashim ke manusia, kemudian ruh itu pada hakikatnya dia tidak makhluk karena bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diperhatikan. Perkataan seperti ini bukan main-main perkataannya. Ya. Kalau misalkan ya kita mau lihat lagi, kalau satu referensi kurang, ini dari Jawharut Tauhid. Ini juga ada perkataan dari Risalah Qusyairiyah. Ini ada syarah Risalah Qusyairiyah. Ini pembahasan tentang i'tiqadnya Sufiyah, ya. Karena perkataan bahwa ruh itu tidak makhluk itu suka dinisbahkan kepada
kepada sufi. Oh ini kan ilmunya ilmu hakikat, kamu kan baru ilmu syariat. Nih ya, nggak ada ilmu hakikat itu bertentangan dengan ilmu syariat. Ilmu syariatnya harus bagus dulu. Kemudian setelah ilmu syariatnya bagus, baru masuk ke ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat itu tidak bisa meruntuhkan ilmu syariat. Ini saya bukan berkatanya sama Gus Baha, tapi sama orang-orang yang mungkin salah pahami perkataan Gus Baha. Karena perkataan Gus Baha yang kedua nanti akan menjelaskan apa maksud beliau gitu. Di sini ada perkataan ya, Sami'tul Ustadz al-Imam Aba Ishaq al-Isfirayini rahimahullah yaqulu, lamma qadimtu min Baghdad kuntu udarrisu fi jami'i Naisabur mas'alatar ruh. Aku mendengar Ustadz al-Imam Abu Ishaq al-Isfirayini rahimahullah, beliau berkata, tatkala aku sampai di Baghdad, maka aku itu mengajar di Jami' Naisabur, maksudnya Masjid Jami' di Naisabur, mas'alatar ruh, tentang masalah ruh. Wa asyrahul qawla fi annaha makhluqatun, dan aku menjelaskan perkataan bahwa atau mengenai ruh itu makhluk, diciptakan tuh. Jadi subut makhluk kepada ruh. Wa kana Abul Qasim an-Nasrabadi qa'idan mutaba'idan anna yusghi ila kalami. Dan keadaan saat itu Abul Qasim an-Nasrabadi ini salah seorang ulama juga, qa'idan mutaba'idan, beliau itu dalam keadaan duduk yang jauh, menjauh, anna dari halakoh kami, yusghi ila kalami, dia mendengarkan kepada perkataanku. Jadi yang mengajinya ini siapa? Abu Ishaq al-Isfirayini. Didengarkan oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Cuman di situ ada orang namanya Abul Qasim an-Nasrabadi, yang mana beliau itu tidak masuk halakoh tapi agak menjauh. Nah, tapi mendengarkan gitu ya. Fajta zabi ba'da dzalikal yaumi bi ayyamin qalail, maka berlalulah kepada kami setelah kejadian itu, setelah hari itu dengan beberapa hari yang tidak terlalu lama. Faqala li Muhammad al-Farra, ishhad anni aslamtu ala yadi hadzal rajuli wa asyara ilayya. Maka berkatalah Abul Qasim an-Nasrabadi tadi kepada Muhammad al-Farra, ini orang lain ya, orang lain. Berkata begini, ishhad, saksikanlah olehmu, anni aslamtu ala yadi hadzal rajul, bahwa sesungguhnya aku telah Islam di hadapan orang ini, wa asyara ilayya, dan mengisyaratkan kepadaku, kata al-Isfirayini itu. Nah, jadi seolah-olah ya, coba lihat, yang dijelaskan oleh al-Imam al-Isfirayini ini adalah perkara bahwa ruh itu makhluk. Nah, dan An-Nasrabadi ini beliau mendengarkan dari kejauhan, kemudian mendengarkan dalil-dalilnya. Kemudian setelah beberapa hari lewat, beliau ini berkata, saya Islam di hadapan al-Isfirayini. Jadi Isfirayini inilah yang menjadikan saya Islam. Seolah-olah sebelumnya tidak Islam begitu. Berarti ya ada apa? Ada isyarat di sini. An-Nasrabadi itu awalnya dia punya sangkaan bahwa ruh itu bukan makhluk. Tapi setelah mendengarkan kalamnya al-Isfirayini, al-Imam al-Isfirayini, beliau berubah pikiran dan menganggap bahwa sebelumnya itu beliau tidak Islam begitu. Karena perkataan mengatakan ruh itu bukan makhluk, itu mukafiroh, itu mengkafirkan. Nah, makanya di sini ada syarahnya. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu, wa zahiru hadzal kalami yadullu ala anna an-Nasrabadi kana ya'taqidu qidamar ruh. Perkataan ini menunjukkan bahwa An-Nasrabadi yang disebutkan tadi yang menjauh itu, beliau itu tadinya beriktikad terhadap kidamnya ruh. Ya, karena tidak ada pilihan lain ya. Kalau ruh itu dia mawujud, kemudian dia dinafikan darinya kemakhlukan, maka mawujudnya apa? Mawujudnya qadim. Jadi An-Nasrabadi ini tadinya menganggap bahwa ruh itu qadim. Falamma sami'al adillata ala hadatsiha, maka tatkala An-Nasrabadi ini mendengar dalil atas kehudusannya itu ruh, sarraha bi annahu aslama ala yadi hadzal rajul. Maka menjelaskanlah secara sharih An-Nasrabadi itu bahwa beliau masuk Islam atas atau di hadapan orang ini, yaitu al-Imam al-Isfirayini. Nah, ini apa ya? Kisah yang memberi isyarat bahwa menisbahkan atau menafikan kemakhlukan dari ruh itu adalah akidah yang sesat. Ini jangan sampai punya i'tiqad seperti itu. Dan perkataan Gus Baha zahiron tadi banyak difahami seperti itu. Ini berbahaya ya. Nah, kalau misalkan perkataan tadi itu kurang jelas, jadi itu perkataan kurang apa? Kurang sharih. Ini saya memiliki perkataan yang sharih.
hukum orang yang punya i'tiqad bahwa ruh itu bukan makhluk. Nah, ini Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Tatkala beliau itu menjelaskan perkara-perkara yang bisa mengkafirkan. Ini bahasanya soreh nih. Cuman ya karena banyak yang mengkafirkan itu, halamannya panjang. Saya mulai dari sini nih. Tanbihat, ya, peringatan-peringatan minha di antara yang mengkufurkan itu. Kemudian terus ke bawahnya itu ada tulisan famin anwa'il kufri wa syirki, dan di antara macamnya kafir dan syirik. Terus ke bawah itu ya banyak penjelasannya di situ. Kemudian di halaman 54 menyebutkan au al-fatwa alimin, ya, atau dia itu melempar fatwanya alim. Jadi ada alim yang betul-betul alim, dia mengeluarkan fatwa, kemudian fatwanya itu tidak didengarkan. Padahal keadaan orang yang tidak mendengarkannya itu orang awam, tidak mengerti agama. Nah, itu bukan hanya tidak menghargai orang alim, tapi dia itu sudah bisa mengkafirkan kalau dia istihza itu ya, meremehkan agama. Au qala ayu syai'in hadza syar'u wa qasadal istighfafa au qala fi haqqi faqihin hadza huwa syai'un mustakhifan bil ilmi au qala ar-ruhu qadimun, atau berkata ruh itu qadim. Nah, ini mukafirah ya, mengkafirkan. Coba sekarang kita lihat ya. Sekali lagi saya mengatakan, Gus Baha itu mengatakannya bukan ruh qadim. Gus Baha itu mengatakannya ruh bukan makhluk. Nah, ruh bukan makhluk, ini harus dipaham. Apabila dikatakan bahwa yang ruh bukan makhluk itu adalah ruh yang ada pada jasad kita, ya, nanti apakah ruh itu arud atau jisim, itu ada pembahasannya di dalam Jawharut Tauhid ya, kalau mau masuk ke situ. Cuman ala kulli halin ruh itu mawujud, ruh itu ada. Nah, apabila yang dimaksud itu adalah ruh yang mawujud, itu dinafikan darinya kemakhlukan. Dalam pengertian kemakhlukan itu tasawurnya adalah perkara-perkara yang didahului oleh Adam, maka ya perkataan itu melazimkan ruh yang mawujud ini qadim. Jadi perkataannya tidak sorry memang. Perkataannya itu ruh bukan makhluk, tapi apabila ruh bukan makhluk ini ditetapkan kepada ruh yang mawujud, maka itu adalah secara lazim mengatakan ruh itu qadim. Nah, dan ini hukumnya tadi sudah jelas begitu. Ya, hukumnya sudah jelas. Nah, yang punya i'tiqad seperti itu, gara-gara salah memahami perkataan Gus Baha, ini harus segera memindahkan i'tiqadnya. Karena ini mukaffirah, ini mengkafirkan. Apakah semua yang tidak makhluk itu dia qadim? Kalau dia itu bukan perkara yang mawujud, ya, dia nanti disebutnya azali. Ini panjang pembahasannya. Jadi antara azali dan qadim itu umum khusus mutlak. Semua yang qadim itu azali, tapi tidak semua yang azali itu qadim. Hanya apabila mengatakan ini suatu perkara mawujud, tapi yang mawujud ini dia tidak makhluk. Nah, maka sesuatu ini qadim. Karena yang mawujud bukan makhluk, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Makanya takrif alam itu masih wallah, semua perkara selain Allah, sedangkan ruh ini bukan Allah. Nah, itu. Jadi sekali lagi ya, saya bukan membereskan i'tiqadnya Gus Baha, karena insya Allah beliau itu i'tiqadnya lurus. Cuman beliau ini kan punya slogan cangkem elek ya, cangkem elek itu. Nah, kadang-kadang cangkem elek ini bisa mengakibatkan kepada i'tiqad elek begitu ya. Nanti bisa i'tiqad orang yang mendengarkannya itu jelek. Nah, ini hanya untuk meluruskan yang mungkin salah paham terhadap perkataan ini. Nah, adapun nanti ya, Gus Baha itu mengatakan di dalam video yang lain bahwa ta'lil ya, atau dalil bahwa yang namanya ruh itu bukan makhluk karena Allah itu punya dua. Ya, lahul khalqu wal amru. Nah, jadi ada khalqu, ada amru. Khalqu itu anu, amru itu anu. Nah, dan ruh itu dia amrun, bukan khalqun. Jadi dia bukan makhluk.
Gus Bah itu kalau mengatakannya bukan kholqun, itu sebetulnya selesai masalah begitu ya. Cuman kalau mengatakan bukan makhluk, nah ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman yang akan menjerumuskan kepada kekafiran. Nah itu harus hati-hati begitu ya. Nah ini apa part pertama mungkin ya, karena jadi yang urgennya dulu jangan sampai disalahpahami perkataan Gus Bah ini. Itu yang urgennya dulu nih. Adapun nanti apakah perkataan Gus Bah itu salah? Nah, nanti kita akan lihat nih di dalam literasi-literasi yang lain bagaimana cara memahami perkataan beliau itu. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.